60-70% yakin dan persiapannya sudah sematang itu. Tapi dipatahkan. Dan ternyata di bulan Januari loh belum selesai. Kader Covid lah kita bilang kader Covid lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Habib Ikhwan Julianto dari BEM FKIP UHAMKA. Dan sekarang saya sedang bersama Mas Raka. Silakan Mas Raka diperkenalkan dirinya sebagai apa dan hadir di podcast dari bidang Kominfo BEM FKIP ini sebagai apa. Oke, kasih Mas Habib. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Saya Raka Setia Nugroho dari bidang 1 BEM FKIP 2020-2021. Dan tahun ini diamanatkan pada kegiatan LKTD sebagai ketua pelaksana koordinator. Oke. Koordinator itu sebenarnya kalau misalkan kita telisik lebih jauh, boleh ya Kak Raka ya, Mas Raka. Ini enaknya apa nih, Mas Raka apa Karaka atau Bang Raka? Mas aja lah ya biar enak kita ya. Mas Raka biasa di rumah. Mas Raka. Sebenarnya fungsi koordinator dari BEM FKIP buat LKTD itu apa sih? Kan kalau LKTD itu kan adanya di himpunan ya kan. Bolehlah kita kasih tahu teman-teman yang ngedengerin ini siapa aja yang ngedenger podcast kita malam hari ini atau perbincangan kita malam hari ini biar tahu dulu nih kira-kira BEM itu fungsinya sebagai apa. BEM itu apa sih namanya? Di LKTD posisinya ini, ya. Di LKTD ini apa posisinya sebagai apa? Oke. Mungkin teman-teman juga nantinya ada yang tahu ya gitu ya. Ada yang udah tahu ataupun gimana, cuman nanti kita bisa pahaminya gini. Kalau untuk BEM sendiri memang bukan pelaksana utama dari LKTD atau latihan kepemimpinan tingkat dasar. Ya kan kalau di UHAMKA pengadaran pertamanya prosesnya di LKTD ya. Di LKTD sendiri untuk FKIP ya, karena ini FKIP khususnya, kita kan punya budaya dari dulu pelaksanaannya itu dari 12 program studi, 12 hima dilaksanakan di satu lokasi yang sama. Satu lokasi di sini kan ya, maksudnya satu daerah gitu loh yang sama. Yeah. Nah, jadi memang kebanyakan kalau untuk LKTD secara konvensionalnya atau secara normalnya sebelum gitu ya. COVID ini, BEM bergerak sebagai koordinator kelengkapan atau persiapan yang dibutuhkan hima dalam menjalankan LKTD-nya seperti pemesanan kendaraan ketika ingin berangkat ke tempatnya. Tempat LKTD kan karena biasanya di daerah Puncak Bogor ya, jadi butuh kendaraan dan itu dikoordinasikan. Terus terkait dengan koordinasi penyewaan villa misalnya kalau dulu ya, penyewaan villa dan ya sebagainya yang memang harus ada komunikasi antar 12 hima di dalamnya, maka BEM ada di situ. Yang tadi ada pemesanan kendaraan, terus villa dan apa mungkin izin pimpinan, perizinan ke pimpinan fakultas, pimpinan universitas. Terus ada kalau dulu kita harus izin ke kepala desa atau ke kantor desa, terus setempat ada gitu ya, tempat yang kita tempatin sama kepolisian setempat. Nah, jadi itu salah satu tugas BEM sebagai koordinator pada LKTD secara normalnya kalau dulu. Nah, kalau sekarang nih, kalau tahun ini gimana? Nah, kalau tahun ini gimana? Karena ya memang kan beda akhirnya kondisinya beda, semuanya berbeda jauh, harus online. Jadi memang tugasnya pun sangat-sangat berbeda. Dan kayak kendaraan, penyewaan villa pasti kan nggak ada ya, pasti nggak ada. Dan ya akhirnya kita koordinasi untuk izin pimpinan pasti tetap. Terus terkait dengan penanggalan waktunya dan kita
ada controlling di situ di dalamnya. Penanggalan waktu. Kalau yang tadi dibilang kan katanya sekaligus di satu tempat terus sama lah bareng-bareng gitu ya dari 12 himpunan. Maksudnya kalau sekarang penanggalan waktu gimana tuh? Kalau yang tahun ini nih. Nah, kan kalau tahun ini jadi sebenarnya kita nggak karena kalau misalnya alasannya online ya udah beda-beda aja lah gitu misalnya seperti itu ya. Nah, itu tetap kita masih menganut unsur kekeluargaan atau budaya yang di FK di mana 12 hima ini memang bareng-bareng gitu loh. Yeah. Bareng-bareng. Nah, jadi kita koordinasikan nih, kita rapatkan, kita diskusikan tanggal berapa LKTD kemarin itu dilaksanakan. Nah, itu berarti di masa-masa persiapannya dari mulai bulan November sampai hari H kan. Nah, itu persiapannya. Tanggal berapa itu Kak persiapannya? Hari H-nya? Hari H-nya kita laksanakan kan ada 2 gelombang ya. Di tanggal 19 sampai 21 Februari dan 26 sampai 28 Februari. Oh, setelah UAS berarti ya? Setelah UAS. UAS selesai tanggal 18, 19 langsung LKTD. Oh, luar biasa ya. Terus kalau ini kan apa ya namanya kita di pandemi ini kurang lebih udah setahun ya kan. Pas genap besok tanggal 16 lah kita libur bener-bener dari kampus itu ya. Tanggal 16 bener-bener kita lockdown, kita diliburkan. Nah, berarti kan sebelumnya itu di satu periode sebelumnya gitu berarti masyarakat sebelumnya hima dong ya kan. Di situ kan udah wah, ini kita semua proker online gitu kan. Nah, buat LKTD ini kayak udah ada bayang belum kayak wah ini mah pasti online gitu, dan perasaannya gimana nih pas ternyata kita emang bener-bener nggak bisa ngadain secara offline dan akhirnya kita online. Perasaannya sebagai koordinator gitu kan dari ke-12 himpunan dari BEM itu gimana perasaannya nih sebagai ketua? Oke. Kalau cerita dulu, kalau mau diceritain tuh gimana ya? Panjang, aib apa panjang gimana? Oh enggak, bukan aib, bukan. Tapi panjang prosesnya. Jadi panjang prosesnya itu dimulai ya pasti dari bulan November lah. Anggaplah Desember yang memang sudah gencar-gencarnya persiapan. Mohon maaf, dilantik tuh bulan apa Mas? Oktober ya kalau nggak salah. Oktober. Iya, makanya kita baru November baru nyusun. Enggak menyusun, baru ataupun mulai fokus ke proker-prokernya itu di sekitaran bulan November lah gitu. Jadi kalau untuk LKTD sendiri ya kita rapat antara dari bulan November sampai Desember dulu nih. Kalau misalnya gue ceritain, jadi memang pada bulan itu ya pas masih tahun 2020 dari BEM sendiri memberikan rancangan lah ke hima-hima. Ini opsi-opsi gitu ya. Opsi terhadap pelaksanaan LKTD. Yang pertama itu secara semi online ini panitianya aja yang ngumpul dan full online ya. Berarti ini ya semua online semua lah intinya ya, koordinasi lewat semua. WhatsApp misalkan gitu ya. Ya, lewat WhatsApp dan media daring lainnya. Nah, kalau perasaannya sendiri nih. Sebentar. Belum selesai. Maaf, jadi memang pada saat Desember itu kita yakin nih ini masih cerita nih ceritanya. Masih jauh. Kita punya optimisme yang tinggi lah. Oh ya. Kalau bisa offline 2021 nggak usah bilang LKTD dulu. 2021 kita bisa offline gitu. Bisa mulai lagi kegiatan offline. Makanya waktu itu memang istilah diskusi kita lebih mengarah ke persiapan semi online ini yang rencananya si LKTD ini panitianya berkumpulnya di kampus dan pesertanya tetap di rumah masing-masing. Tadinya kita udah optimis lah seperti itu. Oh gitu. Kita udah optimis seperti itu dan bisa gue bilang hampir ya 60-70% yakin dan persiapannya sudah sematang itu. Tapi dipatahkan gitu. Di Hima dan ternyata di bulan Januari loh belum selesai, nggak ada angin-angin mau reda COVID-nya. Jadi akhirnya ya udah mulai bulan Januari sebenarnya belum istilahnya kita mau lihat-lihat dulu nih sampai pertengahan dan akhir Januari bisa atau enggak nih. Oh ternyata nggak bisa. Ternyata nggak bisa dan akhirnya ya full online itu. Oh, nih itu pas lagi perasaannya masyarakat nih kayak
stres gitu nggak pas lupa ditentuin kita ternyata online gitu sampai pengen botak gitu misalkan atau gimana? Kalau stres, dibilang stres mungkin beda-beda ya stresnya gimana. Cuman kalau untuk botak, gue sendiri, botak, gue lagi pengen gondrong. Biasanya kan kalau rasa stres botak itu fresh. Kayak ada teman saya, ya kita sebut aja Fulan gitu namanya ya. Dulu dia ketum juga di Hima, di salah satu Hima itu kalau stres dia botak, pasti botak, bener-bener botak. Kayak kena. Oke, terus kalau tak dulu perasaan. belum kelar ya perasaannya belum curhat ya. Belum bisa. Dibilang stres sih enggak, cuman yang paling gue pikirin tuh sebenarnya persiapan himanya, bukan dari BEM-nya sendiri, bukan hanya BEM-nya, tapi dari himanya yang memang akhirnya menjalankan secara langsung. Hima-hima sudah mempersiapkan secara matang, dan ini kalau langsung dirubah lagi nih, tinggal istilahnya tinggal sebulan lagi, itu kan pasti butuh kita nge-restart persiapan kita dan sebagainya. Nah itu mungkin yang paling bikin gue stres ya di situ, mikirin 12 hima ini pelaksanaannya kayak gimana. Nah makanya dari situ tadi apa perasaan sama apa? Keinginan botak. Botak enggak botak enggak. Berarti kalau perasaannya kayak ya udahlah gitu ya. Iya. Mau nggak mau. Gitu. Dan pun memang dari Januari sebenarnya lebih prefer akhirnya kemana ya? Ke full online kalau udah masuk pas ketika Februari, masuk 2021. Karena belum ada bau-bau kayaknya mau reda gitu belum dan kalau mau kita paksakan ke pimpinan pun kayak nggak mungkin gitu loh, karena kan dari ini bukan hanya kebijakan kampus tapi kebijakan dari Jakarta, dari Indonesia sendiri yang memang membatasi kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan betul. Pertimbangan utamanya ketika kita mengadakan suatu perkumpulan atau apa yang kena tuh bukan kampus. Nah iya bukan malah lembaganya, bukan hanya BEM dan Hima tapi nama baik kampus ya lebih ke UHAMKA langsung. Nah itu kalau perbedaan pasti ada dong ya kan, yang mungkin bisa dibilang jelas lah kalau perbedaannya kita esensi dari LKTD-nya kurang dapet itu kan. Cuman kalau dari segi kayak koordinasi dan lain-lainnya itu perbedaannya apa, singkat aja gitu? Iya. Antara online sama offline. Benar-benar. Apa perbedaannya? Pertama dari segi koordinasi dulu ya. Segi koordinasi melalui WhatsApp ataupun media Google Meet ketika pelaporan dan sebagainya cukup, kita pikir mungkin cukup gampang, tapi ketika dilaksanakan itu sebenarnya susah sih. Jadi gue punya struktur panitia yang bisa membantu gue untuk berkoordinasi ke hima-hima. Tapi tak dulu. Nggak ada tapinya. Enggak ya, tapi juga sih. Tapi juga. Tapi setelah kita eksekusi ini sebelum pra LKTD ya. Ada beberapa koordinasi yang dilaksanakan. Ternyata cukup rumit juga ketika harus koordinasi beberapa bagian saling koordinasi, misalnya divisi acara berkoordinasi dengan divisi acara di hima-hima, terus ketuplak berkoordinasi dengan ketuplak, dan misalnya apalagi HPD mungkin berkoordinasi dengan HPD dan seterusnya. Nah pokoknya gitulah, di masing-masing divisi BEM berkoordinasi dengan masing-masing divisi hima. Ternyata nggak efektif kalau misalkan cara online gitu. Karena ada yang lewat WA, ada yang lewat Zoom, ataupun mau ketemu seperti apa, dan itu ya akhirnya pelaporannya beda-beda kan gitu ya, dan informasinya jadi beda-beda, sedangkan kita butuhkan suatu data yang real gitu ataupun yang jelas. Nah makanya setelah ada pengalaman itu di pra LKTD, kayak di pelatihan fasil dan pelatihan komdis lah. Nah itu dan ketika ada momen-momen koordinasi lainnya, setelah itu di LKTD-nya gue putusin buat ya udah, untuk komunikasi dari hima cukup, untuk dari segi himanya ya, ketua pelaksana atau sekretaris dan koordinator dari BEM. Nah, itu mereka sampaikan ke gue langsung sebagai ketuplak. Ada koordinatornya dari BEM ya buat himanya masing-masing. Ya itu kan selalu Nah itu akhirnya ya udah, jalur komunikasi hima ke BEM cukup lewat gua. Jangan dulu ke yang lain kalau masalah LKTD ini. Soalnya kita rapihin jalurnya,
jadi jalur komunikasinya biar nggak banyak jalur juga ya. Iya, nggak banyak jalur dan nggak banyak informasi. Jadi cukup dari gue, dan insya Allah yang gue sampaikan ya memang yang sebenarnya gitu loh. Ya, jadi nggak ada kayak misalkan dari si A informasi begini, dari B begini. Betul, jadi cukup satu jalur koordinasinya. Cukup satu, dan nantinya gue sebarkan ke BEM lainnya. Nah, jadi seperti itu. Dan ya pun yang gue juga benar-benar butuh data yang real ataupun situasi yang real dari himanya. Jadi ya makanya jalur koordinasinya itu cukup satu lewat gue aja ya, sebagai ketua koordinator. Di masa pandemi seperti ini emang semuanya kita benar-benar ngerasa kayak wah, berputar ala 180 derajat gitu ya, sampai berbalik gitu kan. Berbalik. Mau nggak mau kita emang harus ngoncepin semuanya secara online pun, yang apa ya, sifatnya yang kita tuh ya emang selalu harus offline tapi dipaksa online. Ya mau nggak mau kita juga harus bikin itu ya, harus kehilangan esensinya gitu. Iya. Tapi terlepas dari itu semua, memang apa ya, kita sudah memberikan yang terbaik dengan keadaan yang ada sekarang gitu ya, masyarakat ya. Oke, mungkin dari masyarakat sendiri ada apa ya bahasanya, sepatah dua patah kata kayak ya bisa dibilang kata mutiara gitu, atau apa buat teman-teman di Hima, ada pesannya apa gimana lah, terserah. Untuk teman-teman di Hima, baik kader dan pengurus yang sekarang, terkait masalah pengadaran tahun ini. Kader online apa kader apa namanya? Kader Covid kan, kalau ada anak SMA lulusan Covid ini kader Covid lah, kita bilang kader Covid lah gitu. Emang ya gimana ya, nggak enak kan dibilang kayak gitu. Cuman ya udahlah, intinya gitu. Tetap berproses gitu ya. Jadi ya buat teman-teman kader dan teman-teman pengurus, tetap semangat, tetap waras dalam pengadaran kali ini. Jangan sampai botak atau jangan sampai botak. Ya nggak apa-apa sih kalau mau botak, terserah juga sih. Cuman jangan stres. Dan yang paling penting jangan main-main di sini. Jangan anggap enteng pengadaran online ini, karena yang bikin gagal itu sebenarnya dari diri kita sendiri, bukan dari faktor lainnya. Faktor utama sebuah kegagalan kan diri kita sendiri ya, dan faktor lainnya hanya sebagai alasan kita aja gitu. Jadi kita nggak bisa main-main di pengadaran kali ini, baik kader yang mendapat yang sebagai Islam posisinya sebagai siswa lah juga, ya jangan anggap enteng kakak-kakaknya gitu loh. Dan pengurus pun harus punya kalau gue bilang kewarasan itu nggak hanya bagaimana kita memperlakukan orang lain, tapi kita memperlakukan diri kita juga agar apa yang nantinya kita sampaikan ke kader ataupun ke diri kita sendiri juga dapat intinya gitu loh. Jadi nggak usah terlalu lebar, kita persempit aja apa yang ingin kita capai, dan berarti dikerucutin lagi gitu, lebih dikerucutin lagi dari ekspektasi yang udah dibuat, ya dikerucutin lagi. Iya. Jadi kita sekarang realistis sebaik mungkin, tapi juga bisa menjadi sebuah hal yang sebuah inovasi ataupun hal ya seperti itulah. Karena yang terbaik belum tentu yang apa yang kita inginkan gitu. Iya, betul. Oke, mungkin ngobrol-ngobrol santai kita malam ini dicukupin dulu, Mas. Ini malam bener kan ya? Mataharinya udah bersembunyi. Iya. Ini udah malam. Ya, jadi mungkin ada agenda juga buat masyarakat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol sama saya. Ya, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat teman-teman yang mendengarkan perbincangan kita pada kesempatan kali ini, terus simak lagi, nanti bakal ada bincang-bincangan selanjutnya buat proker-proker yang ada di lembaga kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.